lagi bersama saya Karina yang akan menjadi host kalian pada episode hari ini. Nah, tadi aku sempat jalan-jalan nih keliling sekolah, terus aku ngeliat ada siswa-siswa kelas 13 caregiver yang kebetulan lagi menjalani praktek. Jadi aku tunggu bentar, terus sekarang pengen ngobrol-ngobrol sedikit sama mereka. Mungkin boleh perkenalin dulu ya dari cowok ganteng di samping saya, gimana? Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Ukirlian Saputra. Ya. Saya dari angkatan pertama caregiver di Indonesia. Asik. Pertama ya guys, boleh dilanjutkan? Perkenalkan, saya Anissa, saya dari kelas 13 caregiver, saya juga angkatan pertama caregiver di Indonesia. Oke, jadi mungkin bagi yang buat penonton kita nih yang mungkin belum tahu istilah caregiver tuh sebenarnya apa sih? Kayaknya asing gitu. Siapa yang jawab siapa? Boleh. Okay. Jadi caregiver itu seseorang yang bekerja sebagai perawatnya, tapi di sini tuh khususnya untuk merawat lansia. Terus aku pernah tahu juga ya kalau jurusan caregiver ini beda dengan jurusan lain di di SMK Darmawan karena dia tahun belajarnya total 4 tahun ya. Mungkin kalian boleh cerita sedikit gimana sih rasanya di SMK 4 tahun sedangkan yang lain tuh hanya 3 tahun udah lulus gitu. Sejujurnya sih bagi aku ya, suatu kebanggaan tersendiri gitu buat saya sekolah di Darmawan dengan waktu yang cukup lama agar kita tuh bisa lebih ini gitu menjadi suatu tenaga kerja yang profesional gitu. Udah siap gitu ya? Iya. Ya. Kalau aku sih senang karena kan kita pertama beda gitu kan. Iya, Terus aku unik juga kan pasti. suka dengan dunia kesehatan keperawatan gitu. Jadi secara tidak langsung aku walaupun itu 4 tahun atau bahkan 5 tahun, kalau kita senang, kita suka ya kita kerjakan, jalanin gitu. Jadi senang. Tapi sebelum kalian masuk Darmawan, udah sebenarnya ngerti belum pekerjaan seorang caregiver tuh kayak gimana? Belum sama sekali sih untuk caregiver tersendiri. Yang saya tahu kan perawat gitu kan ya. Mungkin waktu itu belum tahu soal caregiver gitu. Tapi setelah saya tahu sekarang tuh menjadi suatu ya kebanggaan juga gitu. Karena menurut saya tuh mulia banget kerjaan gitu ya. Iya. Setuju nggak sih? Iya, setuju. Mulia pertama kan emang selain kita bekerja di situ kita juga bisa berbuat baik gitu kan. Iya. Terutama kan di tempat praktek kita selama prakerin gitu. Di sana kan kita membangun kekeluargaan bersama klien, bersama pasien kita gitu. Jadi itu menurut saya itu benar-benar istimewa gitu. Bedanya jurusan caregiver dengan jurusan-jurusan lain ya kayak gitu, benar-benar istimewa itu. Jurusan di Darmawan itu sebenarnya bagus-bagus ya. Iya, betul. Iya, emang Luas bagus banget di sini. Tapi kalian, Anissa tadi udah mention ada menjalin kayak kekeluargaan bersama pasien. Coba boleh berbagi cerita sedikit Kak? Ya, kayak kita mendengarkannya sharing-sharing mendengarkan senior cerita, senior curhat, misalkan pekerjaan masa lalu dia gitu. Ya, bahkan kalau kalian tahu gitu di rukun senior living maupun di rukun senior care itu lansia-lansianya orang hebat semua ya? Iya, jadi di masa lalunya dia itu beliau ada yang jadi pekerja Jadi banyak cerita yang wawasan juga kan? Gitu. Pokoknya orang-orang hebat yang di tempat yang nginep atau yang menjadi warga di senior care dan di senior living gitu. Bu Maria ya? Itu tuh kita dengerin curhat si pasien, terus itu kan jadi membentuk kita kekeluarganya di situ gitu. Bagaimana kita mendengarkan ceritanya kayak gitu. Terus dia juga bercerita di masa lalunya kayak gitu sih. Oke. Terus aku mau nanya nih, kita bentar lagi kan mau lulus dalam beberapa bulan ke depan. Kalian udah punya rencana belum ya kira-kira setelah ini mau ngapain? Udah. Untuk sekarang sih ngejar bahasa ya nih. Untuk sekarang kita harus lulus N3 karena kita kan mau jadi perawat di Jepang ya, menjadi caregiver di Jepang, dan salah satu syaratnya itu kan kita harus belajar N3, harus belajar bahasa Jepang dengan lulus N3 gitu. Jadi N3 tuh kira-kira apa ya?
itu level dalam bahasa Jepang gitu, menguji kan, kita tuh kan belajar bahasa Jepang, terus kita diuji ke sampai mana kemampuan bahasa Jepang kita gitu. Juga seperti bahasa Inggris ya? Ya kayak kan, TOEFL gitu. Gitu. Jadi ada level-levelnya gitu. Tapi N3 sendiri tuh udah lumayan tinggi, kayak ada 1, 2 gitu. Iya, lumayan tinggi karena kita bisa berbicara dengan pasien nantinya di Jepang gitu. Bahkan jadi kita orang Jepang pun belum tentu N3 ya? Iya, jadi kita nggak ini nggak kesusahan ketika berbicara sama pasien kita nanti di Jepang. Iya, jadi nggak ada miskomunikasi juga gitu, kan. Jadi tadi mention mau ke Jepang ya? Mau ke Jepang. Oke, insya coba cerita sedikit dong. Ini kayaknya menarik banget ya, jarang-jarang anak SMK setelah ini tuh udah rencananya mau keluar negeri gitu langsung. Boleh dimulai dari mungkin persiapannya sampai sekarang udah sampai mana ya? Untuk 2 bulan ke depan sih kita lagi ngejar N4 ya. Alhamdulillah menurut guru kami kemarin itu kita udah lulus N5 semua. Lalu untuk 2 bulan ke depan kita ngejar N4, habis itu kita ujian secara negara gitu ya. Ya gitu. Emang kita untuk saat ini fokusnya ke persiapan bahasa dulu gitu. Karena kan salah satu persyaratannya itu kan harus N3 gitu. Dimana kita kalau bisa N3 yaitu kita bisa berkomunikasi dengan senior, dengan pasien kita nanti di Jepang gitu. Jadi kita nggak salah kalau kita nggak, misal di Indonesia kan alat-alatnya berbeda dong sama yang di Jepang. Jadi ketika dijelasin kita jadi tahu dengan bahasa mereka, dengan bahasa Jepang gitu. Tapi ini kan persiapan dari sekolahnya ya. Mungkin kalau persiapan dari diri kalian sendiri gimana? Kayak mentalnya udah siap kan untuk ninggalin rumah? Udah dari kemarin ya. Kenapa udah pengen cepet-cepet ninggalin rumah gitu? Antusias banget ya untuk pergi ke Jepang karena lebih ke ingin meninggikan kualitas diri sih ya. Jadi kan kalau saya pribadi sih kalau untuk mental itu udah siap untuk pergi ke sana. Cuman untuk saat ini ya lagi berusaha untuk kayak minta izin orang tua, karena kan saya kan asli Sunda ya. Kalau Sunda itu kan budayanya itu nggak mau jauh-jauh lah dari anak kita kan. Jadi saya di sini tuh bener-bener kayak meminta izin dulu gitu. Kalau untuk diri saya udah siap, tinggal keluarga gitu. Tapi dari keluarga sampai sekarang kira-kira udah mulai membuka hati? Sedikit-sedikit. Tapi saya belum coba untuk belum izin lagi gitu. Baru sekali izin, masih belum diizinin. Cuman saya coba lagi nanti gitu. Kalau Oki gimana? Kalau aku sih dibebasin banget ya. Langsung diizinin banget ya. Diberi dukungan. Iya, diberi dukungan banget gitu. Orang dia nggak ada di rumah 3 hari aja dia nggak dicariin. Iya nggak sih? Nggak dicariin dia. Ini tahu aja nih pembantu. Tapi kalau kayak gitu, kira-kira kalau kamu udah pergi ke Jepang akan kayak kangen nggak sih sama keluarga? Pasti apalagi sama adik-adik ya. Saya Oki tuh punya adik 4 ya, cewek semua. Sama dong. Cewek 4 semua juga. tuh. Iya, tapi beda sih. Jadi tanggung jawab Oki semua gitu. Oki sih pengen nyekolahin tinggi gitu adik-adik Oki gitu. Kalau aku Karena kan aku anak pertama gitu. Sedangkan Mama Oki kan Tanggung jawabnya banyak besar gitu ya. Udah capek juga gitu kan, kerja kasihan juga kan. Iya. Apalagi kehujanan, kepanasan gitu kan. Iya. Jadi pengen cepet-cepet kerja aja sih, pengen pergi ke Jepang gitu. Iya. Bisa juga. Selain kan kita selain kita hanya bekerja di Jepang juga kita kan bisa sambil mencari ilmu, misalkan kayak kita kebudayaan Jepang tuh kayak gini, kebudayaan di Indonesia kayak gini, jadi kita bisa bawa kebudayaan positif yang ada di Jepang bisa kita terapkan gitu loh dalam diri kita. Contohnya kayak buang sampah jangan sembarangan. Iya, soalnya gitu orang kan. Jepang kan terkenal dengan bersih banget. Iya, bersih banget. Iya. Nah, di situ kita bisa mempraktekannya gitu. Selain Karena Indonesia tuh punya ini aja ya, Apa? kebersihan itu sebagian dari iya iman. punya moto. Punya motonya tapi realitasnya kayak gimana? Sampahnya berserakan di mana-mana kayak gitu kan. Tapi kalau di Jepang tuh benar-benar bersih banget gitu. Dan lebih belajar dari kebiasaan dari sana ya. Iya gitu. Kayak tertib waktu. Kayak gitu sih. Tapi kalian ngomongin budaya Jepang gitu, pernah nggak sih ketemu dengan orang Jepang langsung atau mungkin punya teman online dari Jepang untuk berbagi-bagi cerita? Pernah ketemu gimana? langsung sering, maksudnya kan di sekolah kita juga kan di sini ya di Darmawan sering ada kunjungan juga kan. Nah di situ juga kita suka nanya-nanya gitu, kayak gitu.
Dari kunjungan dari waktu itu pernah dari mana Ki? Dari Gakushudo. bukan dari apa sih? Pokoknya dari perusahaan Jepang gitu sering Iya. banget Oh, iya, yang gitu. datang ke sekolah kita gitu untuk bekerja sama gitu. Nah, oke. Jadi kalian rencananya sekarang lagi persiapan untuk bahasanya. Tapi untuk kapan berangkatnya udah tahu belum ya? Untuk bulannya gitu. Untuk September ya? pengennya sih Juni Juli kali ya. Juni Juli tuh ujian. Itu perkiraan sih waktu itu pernah ngobrol sama kepala sekolah juga. Iya. Perkiraan itu kan September kalau memang nggak ada kendala karena kan sekarang itu kan Covid ya, Iya, si betul. Covid. Jadi kita nggak tahu ke depannya nih. Kita kan cuman berencananya September gitu, tapi nggak tahu ke Kita depannya doanya gimana. aja untuk teman-teman semuanya. Iya. Iya, semua penonton bisa nih semuanya. lancar. Semoga September, November kita bisa berangkat. Amin. Amin. Dan minta doanya juga. Kita kan nanti 2 bulan ke depan kita mau ujian level N4, habis gitu nanti kita ujian level N3 gitu. Semoga kita dilancarkan. Oh, jadi dia tuh mundur ya, jadi 5, 4 ya, gitu. gitu, beda. 5 itu paling rendah. 5, 4, 3 gitu. Kalau udah 2 dia bisa, kalau setara SMK gini kita bisa kuliah juga di sana gitu. Tapi kalian ada nggak rencana untuk Ya. kuliah atau mau langsung emang fokus ke kerja? Ada ya. Untuk- Oke, ada nggak? Plan sih ya. Ada ya. Plan B. Plan B. Kenapa plan A-nya nggak yakin? Kerja gitu? dia, plan A-nya kerja mungkin ya. Ya plan A ya kerja. Dia plan A-nya kerja. Kalau aku sih memang pengennya sih gitu. Di Indonesia itu pengennya udah N2 gitu. Kalau udah N2 kan di sana kita Sugoi, iya. Di sana kan kita bisa ini loh kuliah sambil kerja gitu kan. Selain kita bisa menghidupi diri kita, terus Watashi no kita senpai. Watashi no senpai. Aku di sini jadi nggak ngerti nih bahasanya. gitu. Pokoknya ya pengen kuliah juga gitu. Tapi kuliah kamu pengen ambil apa nih, Sak? Keperawatan tetap. Keperawatan. Oh, kemarin bilang pen sastra. Kalau di Indo kan kita punya beberapa planning, ya kan. Kalau planning A nggak terrealisasikan, kita planning B apa gitu. Sampai plan Z gitu ya. Iya dong, harus Tapi sampai Z. plan A tetap ke Jepang Iya, gitu. plan pertama itu tetap ke Jepang karena kemarin tuh saya tuh belum dapat izin, jadi saya harus punya planning B, planning C terus gitu. Banyak ya, Banyak. yang Kalau misalnya yang ini nggak terlaksanakan, bisa yang ini kayak gitu. Iya. atau mungkin ya bisa tapi nggak langsung mungkin di Indonesia dulu ntar Iya, kedepannya bisa baru ke kayak Jepang. tertunda dulu gitu nggak sih? Ya, Kayak karena planning A-nya tertunda. Bahasanya juga pun kita kan nggak semuanya bisa 6 Iya. bulan langsung NTJ Iya, gitu ya. tergantung kapasitas Kapasitas otak otak kita. Kapasitas otak kita ya kan N2, N3 itu kan ya. Tapi kalau kita Mantep. semangat terus tekun gitu kan pasti Iya, bisa sih. pasti bisa, nggak ada yang nggak bisa emang. Tapi nih Kas, coba kalian bagi tips nih, apalagi aku kan juga mengambil ada pelajaran bahasa Jepang Iya, ya. iya. Tapi kayaknya susah banget Ada. gitu. Iya ada. Mungkin kalian bisa kasih tips biar cepet ngerti gitu bahasanya. Untuk bahasa Jepang tersendiri sih nggak ada bedanya sama bahasa yang lain ya. Asal kita tekun, kita bisa baca. Kalau Oki sih ya, Oki cara belajarnya kayak learning stylenya dengan mendengarkan musik. Oh, gitu. iya. Mendengarkan Lagu-lagu musik. Jepang Iya, gitu. lagu- Jadi di Jepang. situ kita kan melihat lirik-liriknya, bahasa artinya tuh di situ Oki kadang gitu nempelnya di situ sih Oh Oki. iya, mungkin setiap orang ya beda-beda ya Iya. caranya Iya. gitu. Kalau Nisa itu nggak bisa kalau dengerin musik doang, karena kita nggak bisa lihat. Kalau Nisa ya beda-beda. Jadi itu kalau Nisa harus nulis sambil baca gitu. Terus ngomong terus Oh, kayak iya. gitu, jadi terbiasa kayak gitu kalau Nisa. Nulis Iya. kotoba gitu ya, Iya, kosakata, kotoba. nulis terus pasti ingat ya. Iya, kanji kayak gitu. Terus kalau untuk pola kalimatnya kalau Nisa harus sering ngobrol sama teman-teman gitu, harus diterapkan kayak gitu. Itu menurut saya sih cepet gitu. Untuk saya sendiri nggak tahu, tapi untuk orang Jadi ini kayaknya udah confident banget bisa lulus nih. iya Kayaknya. harus yakin. Harus yakin. Iya dong, harus yakin kita. Bisa nggak bisa harus bisa. sih. Iya. Udah yakin. Terus mungkin untuk kayak harapan kalian ke depan bagaimana selain mau ke Jepang, apa yang mau kalian targetkan gitu saat udah berada di situ? Di Jepang. Boleh. Saat udah berada di Jepang, Gi. Ayo Gi. Ya Oki sih mengembangkan kualitas diri aja, ketenagaan kerja profesional agar bisa nggak cuma di Jepang doang kan. Oki juga kan cinta Indonesia gitu. Iya, harus balik lagi Oh, dong jadi ke punya Indonesia. rencana mau balik ke Indonesia Iya atau dong. kamu pasti. stay? Karena kan
karena kan lebih ke ngejar materi. Materi apa nih? Iya. Sama pengalaman, Iya sih. gitu kan. Ya kan mau Oke nggak sih, mau gitu. kerja di Indonesia juga nggak masalah karena Oki juga sebenarnya berat untuk jauh dari keluarga gitu. Berat. Iya, Kenapa lebih tuh? berat sih kayak karena kan adik-adik Oki banyak seperti yang Iya, tadi Oki bilang kan, betul. itu kan kewajiban Oki untuk menjaga mereka kan. Karena kan nggak semuanya orang tua Oki ada gitu. Tapi pada ujungnya kamu gimana ya membawa diri untuk mau ke Jepang dengan meninggalkan keluarga tuh gimana? Keadaan Ya. kayak gitu. Sesuai restu sih, tapi selama ini nggak ada untuk larangan Oki buat pergi-pergian kemana-mana gitu. Iya kan Kalau Oki dibilang sih bebas aja. dibilang 3 hari nggak di rumah Oki aja sih nggak dicari. dibebasin aja, Ya nggak? asal ada ini gitu suatu keuntungan buat Oki, kayak misalkan Oki nyari sampingan apa Oh iya. sambilan kayak gitu. Gitu aja sih. Tapi kira-kira saat kamu mau pergi nih, harapan kamu untuk keluarga kamu yang tetap di sini tuh gimana? Ya harapan saya sih untuk terus mendoakan saya agar saya aman ya, aman Ya, terkendali aman. gitu. Nggak belok karena kan nggak mengikuti arus gitu. budaya Jepang tuh Ya. nggak semuanya baik loh. Ya, Karena maksudnya- kan bisa aja ke sana. Terjerumus. Iya gitu. Ya emang semua negara pun tergantung kitanya sih Ki. Jadi Ada lingkungan positif dan negatifnya. Iya. Makanya Bahkan saya kan Indonesia juga bergaul gitu. dengan Nisa gitu yang baik-baik aja gitu. Jadi memang tergantung kita lingkungan kita. Jadi ya mungkin menurut Oki itu mendoakan supaya Oki nggak ke bawah arus kali ya. Iya, iya. Ke bawah arus yang negatif gitu kan. Arus sungai. Iya, arus sungai. Gitu. Kalau untuk Nisa gimana nih? Kira-kira harapan untuk keluarga? Kalau gimana kalau udah di sana? Kalau udah di Jepang atau Iya, boleh. kalau udah di Jepang? Ya itu selalu mendoakan Nisa supaya sehat di sana dan bisa menjalankan, kan Nisa kan muslim ya, Iya. tetap bisa menjalankan Ibadah. seorang wanita muslim tetap bisa menjalankan itu dan bisa kembali lagi ke Indonesia karena kan saya kan lahirnya di Indonesia ya, jadi tetap harus balik ke Indonesia. Kita mau berada dimanapun, kalau Nisa pribadi ya harus bisa balik lagi ke Indonesia gitu, ke tempat lahir kita dan membawa budaya yang positif Bawa dari Jepang dari Jepang terap. ke Indonesia gitu, ke tempat tinggal Nisa gitu. Tadi berbicara pengen pulang nih. Kira-kira kalian di Jepang berencananya berapa tahun kalau gitu? Oke, berapa Ki? Sesuai kontrak ya? Iya. Kontrak itu kan 3 tahun sampai 5 tahun gitu ya. Iya. Oh. Jadi 1 tahun sekali kita pulang mungkin dapat 1 minggu. Dan ini di satu tempat yang sama satu perusahaan gitu. Iya, beda-beda. Tergantung JLPT sih kita tempatin di mana. Iya, tergantung perusahaan lah. Iya. Heeh. Nanti kan kita interview dulu, kita dapatnya di mana kayak gitu. Ya kita mau dikasih di kota atau di pelosoknya. Oh, jadi kalian tuh nggak pasti akan stay berdua gitu ya? Ya Enggak. harapan Ya, kita harapannya sih mah pengen bareng. Maksudnya teman-teman sama teman-teman yang lain juga pengen bareng-bareng gitu. Kayak kita kan 10 orang ya, pengennya Iya. 10 orang juga di tempat kerja yang sama gitu gak sih? Asik kan jadinya. Iya. Iya benar. Iya gitu. Tapi kalau misalnya sama orang yang udah kamu kenal, kamu jadi kurang mendapatkan budaya Jepang nggak? Iya kan tetap kita berbaur sama teman-teman yang ada di Jepang, tapi Iya. tapi kita tetap bareng-bareng yang dari Indonesia juga gitu. Biar kita tetap bersama gitu intinya. Karena kita tuh udah kayak Itu gini, udah ya nggak, keluarga Ki? banget ya. Iya kan, udah hampir 4 Udah, tahun iya. bersama tuh waktu yang nggak Suka, singkat. duka itu Iya. udah kita lalui bareng-bareng gitu. Karena biasanya kan kelas itu ada kubu-kubu, kita tuh nggak ada kubu-kubu ya. Iya, kita kan emang jumlahnya cuma hanya 10 orang. Mau tapi kubu-kubuan juga. iya. Jadi kita tuh udah kayak bener-bener keluarga banget gitu. Iya. Klub yang nggak Ki? Nggak ada satu pun kita sedih ya. Iya, nggak ada satu, kita cari, kita tanya kabarnya gitu kan. Tapi untuk kan tadi dibilang bisa di kota, di pelosok. Untuk keinginan kalian sendiri pengennya di mana? Tokyo sih. Oh, main di kota Langsung ya? ke kotanya sendiri. Pengen ke Iya kota, dong. iya sih sama. Ekonominya mungkin tapi lebih mahal ya. Iya. Biaya hidupnya pasti tinggi kan. Biaya hidupnya lebih mahal karena kan itu di kota ya, pengennya di kota sih. Ya kirimin aja Tapi- mie Dari instan. Indomie, bawa ke sana Indomie langsung persiapan. Tapi kalau aku sih di mana aja, yang penting kan kita tetap pergi ke Jepang dan kita bisa
bisa mendapatkan hal baru dari situ gitu loh. Jadi nggak apa-apa aku di mana aja. Tapi memang kalau keinginan ya punya di Tokyo misalnya di kota. Tapi kalau suatu hari nanti nggak di kota juga nggak apa-apa, nggak jadi sakit lah masalah. ya. Yang bikin kalian semangat nih, pengen banget ke Jepang tuh apa? Kan ada yang, kalau aku pribadi kalau mendengar Jepang tuh yang bikin aku tertarik banget pengen ke situ makanannya. Sama sih. Mungkin buat kalian gimana nih? Ayo, Oki dulu. Tuh aku sih lebih pengen mencari pengalaman ya. Apa nggak? Lebih ke pengalaman aja sih, pengen cari dunia baru gitu. Karena kan di Indonesia tuh monoton gak sih kayak begini-begini aja. Tapi kalau pengalaman kan sebenarnya di mana aja Ya, bisa. Kenapa iya. Jepang? Kalau saya tertarik lebih ke budayanya sih. Kalau Lebih aku ke sih budayanya. itu Ki, ada kan di sana tuh kan ada musim salju kayak gitu-gitu. Iya, nggak Musim kayak dingin. Indonesia, iya. Kan kalau di Indonesia kan cuma 2 musim kan. Hujan, sama- panas. itu terus 6 bulan sekali itu, 6 bulan sekali itu. Kan kalau di Jepang tuh kan ada salju. musim salju. Itu kan kita jadi bisa benar-benar menikmati musim yang baru gitu yang gak ada di Indonesia. Iya. Kayak gitu Ki. Kerasa juga sih kalau setahun lewat tuh karena ada musim-musimnya. Kalau kayak di Iya. Indonesia karena musimnya kayak tiap hari sama Iya kayak kayak gini-gini aja kan ya. iya gini-gini aja. Kalau di Kalau Jepang- musim hujan pusing banget. Iya, kalau di Jepang kan musim panas, musim dingin, musim salju kayak gitu kan. Jadi memang yang nggak ada di Indonesia di Jepang ada. Jadi merasakan hal baru gitu, merasakan musim yang baru menurut saya gitu. Oke. Aku jadi penasaran nih dalam pekerjaan caregiver sendiri. Kira-kira tuh dia ada kayak sub bidangnya gitu nggak sih? Atau emang secara general caregiver satu aja? Atau mungkin ada kayak Oh Kalau di iya. Indonesia sih ada activity. Ya, activity. Terapi, Iya, gitu. terapi lansia kayak gitu. Ada itu. untuk kalian sendiri untuk lebih cocok kemana gitu rasanya? Caregiver. Aku sih lebih caregiver karena mencakup semuanya. Iya, jadi kita bisa jadi activity, bisa jadi activity, iya Bisa kalau udah terapi jadi juga, caregiver. terapi rom kan. Iya, rom kita kan diajarin dasar-dasarnya, cuman mungkin kalau untuk jadi terapis sendiri kita Harus ini lebih- harus memperdalam lagi gitu memperdalam kan. lagi. Gitu. Iya gitu. Untuk pelajaran sekarang yang kalian dapatkan ada terapi tersebut gitu ya? Ada terapi lanjut usia, ada activity, Pemberdayaan. gitu. Pemberdayaan kayak gitu sih. Iya. Nah, coba aku pengen denger dong untuk pengalaman kalian pas praktek gimana di industri langsung. Coba cerita sedikit nih. Banyak sih. Untuk berbagi cerita buat kita yang mungkin belum kenal, Hmm, atau belum cukup tahu. Oke dulu, lagi mikir. Ya, bisa dulu bisa. Iya, kerjaan sehari-hari tuh Eh, ngapain? Dari mulai apa dulu nih, senam kayak gitu. Boleh. Maksudnya cerita tentang kasus kah atau cerita lebih spesifiknya kayak gitu? Oh, kalau ada kasus boleh nih, seru kayaknya. Iya, boleh. Boleh, boleh, Lebih boleh. ada sih ke salah satu teman kita ya. Iya. Cewek lagi nih. Kenapa? Kenapa? Pernah waktu itu diludahin ya sama salah satu senior. Iya, ya. senior gitu. Karena kan lansia itu kan Itu sih yang menguji kita ya. iya, nggak ini kan, apa namanya, pikirannya kan udah ini, udah demensia, udah kayak Iya, gitu. Sistem kognitifnya menurun. Kayak gitu. Jadi apa ya, kadang ada insiden-insiden kayak gitu, kayak misal kayak tadi teman kita diludahin gitu. Iya. Terus kadang kalau moodnya lagi enak tuh seniornya kita dipeluk Enak kayak banget. gitu, enak kayak gitu. Pokoknya tuh emang mood-moodan sih kalau lansia mah, karena kan dia balik lagi ya ke Pinter-pinternya kita aja ke gitu masa ya. kecilnya gitu. Dan kalian juga harus sabar kan, nggak boleh. Sabar banget. Harus sabar banget. Sabar banget. Masa iya senior marah kita balik marah kan? Nggak boleh nggak etis ya. Iya. Tapi kadang kalau lagi kesel, kadang kita kan suka Ya, susah kebawa ya. emosi, iya nggak sih? Gimana kamu kontrolnya? Oke, kalau aku sih dulu. Lebih ke Bingung ini nih. sih. Apa? Lebih ke ibadah dulu sih. Oh. Oke. Kalau sebelum masuk gitu baca bismillah, so, tenangin diri. Kalau misalnya ada masalah jangan dibawa ke kerjaan lah. Udah Iya. profesional kan. Iya. Ya. Terus kalau Lebih ke kalau lagi seniornya marah gitu kan, terus Iya. kita ikut marah ya? Enggak, kalau misalnya tuh kayak balik lagi, Tinggal dia kan aja. atau enggak kita pertama ya kita kan kembali lagi ke ini apa namanya? Kita masuk ke situ mau ngapain? Tujuannya, gitu. tujuan awalnya tuh apa? Kerja kayak gitu. Terus kita ya kan lansia itu kan kembali lagi ke masa kecil ke ini. Jadi
nggak apa-apa dia mau marah-marah gimana juga, karena kan bukan dia yang asli gitu, karena pikirannya udah terganggu gitu. Jadi memaklumi aja. Kalau udah keluar batas baru kita kan ada tahap-tahapannya gitu. Jadi kira-kira ini tuh salah satu challenge dari pekerjaan ini juga ya. Sebenarnya kerja tergantung kita sendiri sih. Kita kalau misalkan tulus pun seniornya pun baik ke kita. Iya, gitu. karena kita membawa aura positif. Iya, bisa merasakan. Ya tergantung kita juga, senior juga ya. Karena nggak sedikit kalau misalkan ada senior kita nih yang misalkan agak gimana gitu ke lansianya, pasti lansianya nggak suka, mau disentuh pun nggak boleh ngerasa gitu. juga kan. Karena kita membawa energi negatif gitu, jadi si seniornya ngerasain gitu, jadi dia marah-marah deh kayak gitu sih biasanya ya. Gitu. Nah, kalau kira-kira dari suka duka pekerjaan ini deh yang sudah kalian rasain selain yang udah diceritain tadi. Dari pekerjaan sih belum ada ya, bukan belum ada, mungkin nggak ada aja gitu. Tapi lebih nggak ada suka duka, langsung flat lebih gitu. dari ke pandangan orang lain terhadap caregiver tersendiri gitu. Kayak misal apa sih caregiver jorok gitu, apa gitu kan. Suka kayak gitu diremehin atau Iya. gimana? Menurut Oke sih ya salah gitu loh. Oke aja bangga gitu loh dengan pekerjaan ini gitu kan. Bangga, harus bangga dong. Soalnya Oke pikir ya mulia banget kayak gitu. Iya, nggak semua orang punya hati untuk melakukan pekerjaan ini Iya, kan. benar banget. Ya memang itu kalau suka duka itu kan kalau suka duka kita Ada supporternya nih. penonton kita ngagetin. Nggak, kalau aku sih kalau suka duka untuk di pekerjaan masih bisa di ini nggak ada ya istilah nggak ini. Kalau untuk di sekolah ya mungkin apa ya, dari teman-teman, misalkan dari teman-teman lain gitu kan orang kan kayak Oke tadi berpikiran kalau caregiver itu ya gitu kerjanya kayak gitu, tapi kalau mereka tahu dan mereka pelajari lebih dalam justru itu beda banget, luar biasa gitu kalau menurut aku. Nah kita gitu. pun sebenarnya sejujurnya ya, pertama masuk ke caregiver kan pandangannya juga sama ya. Ya, Jadi kalian sebenarnya awalnya nggak suka juga. Ya pandangannya pun kayak apaan sih nih? kok kayak gini, kok kayak aneh gitu kan. banget Ya wajar sih, wajar. Ya, Apalagi ternyata kan kita kesini malah nyaman kan, malah bangga banget kan. apalagi dengan teman-teman 10 orang ini yang memang mensupport banget dan mereka memang solid dan kekeluargaannya, kebersamaannya itu membuat kita semakin nyaman ya benar, semakin nyaman, punya guru yang selalu mensupport kita. Iya gitu. Jadi shout-out ke gurunya. Halo Bu Prima, makasih Bu Prima. Jadi memang jadi kita makanya kita nggak terlalu fokus sama kata apa yang mereka ucapkan gitu, kita nggak terlalu fokus, jadi kita ya udah kita jalanin, toh kita yang ngejalanin gitu. Seneng juga kayak gitu ya. Mungkin teman-teman juga kalau mereka masuk ke dunia caregiver, mungkin mereka juga akan merasakan hal yang sama, akan gitu. Terbuka gitu pikirannya. Ternyata caregiver itu kayak gini loh, nggak kayak apa yang mereka pikirkan. Bahkan ke kita sendirinya juga dapat bisa lebih dewasa dari caregiver ini. Ya, karena banyak banget 4 tahun ini banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Terus banyak banget juga kan masalah-masalah kayak gitu. Di situ kita melatih kita untuk dewasa, melatih kita untuk selalu berpikir positif kayak gitu. Ya enggak? Karena kan kita jasanya untuk orang kan, bukan untuk barang. Iya, kan. gitu. Jadi kita banyak dapat ilmu aja gitu dari orang yang kita layani. Apalagi setiap pasien tuh pasti berbeda kan. Bener banget. Karena waktu itu pernah ketemu dengan senior yang namanya boleh disebutin nggak sih? Boleh nggak sih? Boleh. Nama ada salah satu gitu yang termotivasi banget gitu buat ngajarin kita tuh bahasa Inggris gitu. Oh iya, sampai kita dikasih tips ya. Iya, kayak gitu. Kayak itu kan ilmu juga ya. Iya. Sampai kita dikasih tips buat bisa belajar bahasa Inggris tuh kayak gini loh, karena beliau itu kan guru bahasa Inggris kayak gitu. Jadi memang bener-bener banyak banget pelajarannya gitu, nggak di dunia industri, nggak di sekolah, bener-bener banyak banget gitu. Pelajaran terbesar yang kamu dapatkan apa kira-kira? Di mana tuh? Kan boleh di industri deh. kalau di industri ya
ini apa? Yang paling berdampak pada kamu Iya, kira-kira bagaimana ada? cara Kesabaran saya sih. ini apa melayani senior, melayani orang tua gitu. Jadi di mana saya itu harus kayak melayani senior, melayani lansia itu harus kayak gimana, Ya, terus tulus. ngomong, ya kan? Tulus. Ngomong sama orang tua harus kayak gimana, kayak gitu Iya. tuh berdampak banget sama saya. Oh, ternyata ngobrol sama orang yang lebih tua itu harus seperti ini, nggak boleh seperti ini. Jadi kayak gitu, itu bener-bener berdampak gitu sama kehidupan sehari-hari juga gitu. Nggak boleh ngebentakan kayak gitu. Walaupun si seniornya bermasalah di pendengaran, jadi kita nggak boleh ngebentak gitu. Iya, nggak Harus- boleh kehilang. Iya, kehilangan kendali gitu kan. Iya. Gitu. Kalau dari Oki, pelajaran terbesar yang paling berdampak? Ya kurang lebih seperti kayak Nisa sih Iya ya. kan? Tapi lebih ke Oki dari dulu kan bisa dibilang Oki kan emosian gitu. Tapi Oh, sekarang benar. setelah Oki terjun ke pekerjaan ini gitu, Oki jadi lebih sabar. Lebih sabar, Gitu. iya, Itu sih Masya yang Allah. lebih ini. Iya. Ya itu aja. Oke, kira-kira ada yang mau kalian tambahin atau ada yang mau kalian cerita nggak? Ada Ya lagi? untuk teman-teman yang belum masuk boleh. SMK Darmawan, boleh deh masuk caregiver atau jurusan lain karena masih bagus-bagus gitu, karena jurusan perhotelan gitu. Perhotelan itu dunia pariwisata itu semakin berkembang di Indonesia Iya, ya. apalagi di Indonesia kan banyak wisata-wisata Ya, yang tata oke. boga gitu, kreativitas gitu kan, cara masak yang ini gitu. Caregiver sendiri juga peluang kerjanya Iya, luar biasa, Peluang kerjanya banyak banget. semakin tinggi kan. Ya, ayo teman-teman semua yang belum masuk SMK Darmawan. Kalau aku. Sekarang gelombang berapa sih? SMK Darmawan? Ngomong sesi Gelombang satu, ya? sesi satu. Boleh ya. lah. Sekarang datang ambil. ke SMK Darmawan Iya. ya. Masih Masih gratis kok ya. Ya itu benar masih gratis. Kalau aku untuk adik-adik kelas gitu, untuk teman-teman semua, ataupun untuk yang nonton podcast kali ini, tapi ini dikhususkan untuk adik kelasku ya. Oh, Adik kelas saya siap caregiver. pesan. Oh, iya. Adik kelas caregiver gitu. Kalian jangan patah semangat. Kalian harus tetap semangat, jangan putus asa. Kalau ada orang yang ngomong di luar itu biarkan angin berlalu, jadikan pelajaran. Jadi Jangan kalian masuk ke hati gitu. jangan masukin hati, kerjaan caregiver tuh kayak gini, jorok segala macam, jangan. Itu kerjaan yang mulia. Pokoknya kalian harus semangat, karena masa depan itu kan ditentukan sama kalian. Peluang caregiver itu luar biasa, apalagi di Jepang kan, iya nggak sih? Di Jepang banyak banget membutuhkan caregiver gitu. Jadi di sini tinggal kaliannya aja Ini jangan kan hilangkan. di Jepang kan, Jerman, Iya, Belanda. iya di Semuanya Indonesia pasti ada. pasti ada gitu. Terus hilangkan juga rasa malu, gengsi kalian. Iya. Karena ya itu kesuksesan ada di tangan Tangan kalian gitu. Pokoknya jangan dengarkan apa kata orang, ikuti kata hati, oke? Oke. Jangan. Udah ya Iya kira-kira. gitu. Oke deh, udah deh. Oke deh, itu aja mungkin dari kita. Terima kasih banyak untuk Oki dan Anissa yang Sama. udah mau meluangkan Banyak ya. waktunya untuk ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Semoga kalian bisa mengambil sisi positifnya ya yang udah kita Ya. ceritakan. Apabila ada kesalahan ya maaf aja. Sumimasen. Sumimasen. Terima kasih nih. Oke deh, terima kasih semuanya. Dadah.